Andra memandangi papan petunjuk di pintu gerbang pendakian Candi Cetho dengan rasa campur aduk. Angin sore menyapu wajahnya, dingin dan lembab, seakan memperingatkannya untuk pulang. Tapi niatnya sudah bulat. Video kali ini harus lebih ekstrim dari sebelumnya. Gunung Lawu, misteri jalur setan, dan pantangan kuno? Pas banget buat naik viewers, pikirnya. Di belakangnya, 4 orang lainnya sibuk menyiapkan tas. Nia, sahabat sekaligus kamerawannya, memeriksa baterai drone dan kamera DSLR. Wajahnya tampak ragu sejak tiba di lokasi. Andra, kamu yakin kita harus ke puncak lewat jalur Cetho? Ini kan terkenal angker, gumamnya. Andra tertawa kecil. Justru itu, nih, misteri, larangan, semua yang bikin orang penasaran. Tenang, kita ada Bayu, pendaki lokal yang katanya hafal jalur ini sampai ke titik terakhir. Ujarnya sambil menunjuk pria bertubuh kekar dengan logat Jawa kental yang sedang mengikat tali sepatu. Bayu, memang tak banyak bicara. Tapi sorot matanya tajam dan gerak tubuhnya tenang, terlalu tenang untuk orang yang akan menempuh pendakian berbahaya. Tari dan Rama, pasangan kekasih yang juga ikut rombongan, tampak asyik merekam konten untuk TikTok. Katanya di sini ada warung gaib ya. Tar, nanti kita pura-pura beli nasi uduk dari nenek tuyul. Hahaha, canda Rama. Nia menoleh cepat. Rama, jangan sembarangan ngomong. Kata warga sini, kalau kita ketawa-ketawa soal hal mistis, bisa kejadian beneran. Tari ikut tertawa. Ah kamu takut sih. Nih, udah deh, toh cuma mitos. Saat itulah sosok tua dengan jubah hitam muncul di pintu masuk. Langkahnya pelan tapi mantap. Sorot matanya menembus ke dada masing-masing pendaki. Ia berdiri di antara rombongan tanpa suara, lalu tiba-tiba berkata lirih, "Kalian akan naik malam ini?" Andra menjawab, "Ya, Pak. Kami pendaki, mau buat dokumentasi juga." Pria itu mendekat dan berkata dengan tegas, "Kalau kalian tetap naik, dengarkan ini baik-baik. Jangan menoleh ke belakang saat ada yang memanggil nama kalian. Jangan bawa bunga Edelweiss turun. Jangan tidur di warung manapun tanpa izin. Dan jangan pernah sebut nama Mbak Sri di jalur setan." Semua terdiam. Hawa dingin mendadak terasa menusuk. Tari menahan tawa. "Mbak Sri? Siapa itu?" "Hantu lokal." Pak tua itu memicingkan mata. "Kalian akan tahu, kalau kalian melanggarnya." Lalu ia pergi begitu saja ke balik pohon besar, menghilang tanpa suara. Bayu memandang tajam ke arah Andra. "Itu Pak Parman, juru kunci jalur Cetho. Kalau dia sudah bicara gitu, biasanya ada yang nunggu di atas." Tapi semangat Andra tak surut. Kamera menyala, drone melayang, dan rombongan pun mulai mendaki. Jalur awal tampak tenang, dengan pepohonan lebat dan suara serangga hutan malam yang mengiringi langkah mereka. Tapi belum sampai 1 jam, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan. Langkah kaki ketiga. Aroma kemenyan dari arah semak-semak. Rama mulai gelisah. "Kalian dengar suara cewek nyanyi barusan?" "Serius, tadi dia manggil nama aku." Bayu berhenti mendadak. "Kamu jawab." Rama mengangguk, walau ragu. "Aku bilang iya." "Siapa tuh?" Bayu memukul pundaknya keras. "Bodoh. Itu pantangan pertama." Nia gemetar. "Ayo kita balik aja. Ini udah gak beres dari awal." Tapi Andra menolak. "Justru ini yang bikin video kita makin nyata. Kita terusin. Kita rekam semuanya." Lalu tanpa sadar, dari balik pepohonan, bayangan putih tinggi besar mengintai, perlahan mengikuti langkah mereka. Saat itu langit mulai berubah aneh. Bintang-bintang menghilang, dan kabut pekat turun tiba-tiba. Aroma tanah basah bercampur amis darah menyebar. Tari terjatuh dan melihat sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Di tanah, ada rambut panjang tergeletak, basah, seolah baru dipotong dari kepala seseorang. "Andra, kita harus turun sekarang," teriak Nia. Tapi di tengah kekacauan itu, Rama menoleh ke belakang. "Tari, kamu manggil aku ya?" "Aku di sini," jawab Tari dari depan. Tapi Rama sudah menoleh.
Dan saat itu dia menjerit keras, menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Darah menetes dari matanya. Ia gemetar lalu jatuh pingsan. Bayu berlari menghampiri. Ya, dia lihat wujudnya. Kata Bayu ketakutan. Kita harus sembunyi sebelum yang lain dipanggil satu-satu. Namun semuanya sudah terlambat. Sesuatu telah membangunkan sosok tua yang tidur di puncak lawu. Sosok yang tak pernah lupa wajah mereka yang berani melanggar pantangan. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Kabut makin tebal, menelan jejak langkah mereka satu persatu, seperti jalanan yang menghapus memori dari balik punggung mereka. Nia menggenggam lengan Andra erat, wajahnya pucat dan tangan gemetar. Rama belum sadarkan diri, dan Bayu sibuk menggendongnya sembari sesekali menoleh ke belakang, seolah mengawasi sesuatu yang terus mengikuti dari kejauhan. Tari tak lagi tertawa atau membuat candaan, matanya kosong menatap rambut panjang yang sebelumnya ia temukan, masih menempel di telapak tangannya. Seperti lempengan lintah dingin yang tak bisa dilepas. Bayu, kita di mana sekarang? Tanya Andra pelan. Bayu menggeram. Harusnya belum sejauh ini tapi jalurnya berubah. Kabut ini bukan biasa, kita diseret masuk ke tempat yang bukan seharusnya. Nia menelan ludah, kita masuk jalur setan. Bayu mengangguk berat. Kalian bilang tadi ada suara nyanyi, dan Rama sempat menjawab suara itu. Udah jelas, mereka mulai main, kita harus segera cari tempat berlindung. Tepat di saat kalimat itu habis, dari balik kabut tampak samar bangunan kayu kecil berdinding anyaman bambu, remang-remang diterangi lampu minyak yang berkedip aneh. Warung itu berdiri seakan tidak seharusnya ada di tengah gunung seperti ini. Bayu langsung berhenti, napasnya tertahan. Itu, gumamnya lirih. Warung itu seharusnya tidak ada di sini kecuali. Andra mendekat. Kecuali apa? Kecuali yang punya sudah tidak lagi hidup, jawab Bayu lirih. Pintu warung terbuka sendiri, berderit pelan dan menebarkan aroma anyir bercampur wangi bunga kenanga. Di dalam, terlihat bayangan seseorang sedang duduk membelakangi pintu, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai, mengenakan kebaya putih dan jarik lusuh tanpa sadar. Rama yang setengah sadar bergerak seperti terhipnotis, membuka mata dan tersenyum aneh. Aku lapar, katanya lirih. Aku mau makan di sana. Tari mencoba menahan. Rama, jangan masuk, tolong. Tapi tubuh Rama seperti dikendalikan sesuatu. Kakinya berjalan sendiri masuk ke warung. Bayu berteriak. Jangan masuk tanpa diundang. Tapi sudah terlambat. Pintu warung menutup sendiri dengan suara keras, dan saat mereka mencoba membukanya kembali, tak ada apapun di balik pintu itu. Hanya hutan gelap dan pohon beringin besar berdiri diam menggantikan warung yang baru saja ada di sana. Nia menjerit, Tari pingsan, dan Andra langsung meninju batang pohon di sebelahnya. Apa? Ini semua, Bayu? Bayu menunduk, wajahnya tegang. Kita telah melewati batas dunia mereka. Warung itu adalah titik tengah antara dunia kita dan dunia mereka. Hanya yang sudah ditandai yang bisa masuk. Sekarang Rama sudah ada di antara dua dunia, dan kita akan segera menyusul kalau tidak cepat turun. Tapi kabut kini berubah lebih tebal dan keras seperti dinding, sinyal hilang total, dan jalanan di belakang pun lenyap seperti tak pernah ada. Bayu menggertakkan gigi. Mereka tidak izinkan kita pulang sebelum bayar harga. Harga? Harga apa? Tanya Andra geram. Harga karena sudah melanggar pantangan. Dia sudah lihat wajahnya. Rama sudah menoleh. Satu-satunya cara selamat adalah selesaikan pendakian dan minta maaf langsung di puncak. Kalau tidak, arwahmu akan tertinggal di sini selamanya. Andra ingin melawan logika, tapi tubuhnya membeku saat mendengar suara nyanyian lirih kembali terdengar, kali ini dari bawah tanah. Seperti suara perempuan menyanyikan tembang Jawa kuno, pelan, lirih, dan membuat kepala berdenyut sakit. Dari tanah, tangan kurus muncul perlahan, menarik tanah basah, mencakar udara seperti sedang merangkak keluar dari dalam liang. Suara-suara aneh mulai memenuhi telinga mereka, bisikan, tangisan, tawa cekikikan, hingga raungan binatang yang tak dikenal. Saat mereka mundur, tiba-tiba terdengar suara Rama. Entah dari mana. Andra, tolong. Aku kedinginan. Andra menoleh cepat, refleks, dan melihat sosok Rama berdiri di balik kabut dengan wajah separuh hancur, matanya hanya satu, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berwarna hitam. Bayu langsung menarik Andra. Jangan dipandangi. Itu bukan Rama.
Sosok itu lalu menghilang dengan suara tawa perempuan panjang menggemakan seluruh hutan. Nia menangis. Kita harus turun, kita harus keluar dari sini. Bayu menggeleng. Sekarang kita hanya bisa naik, kalau kamu coba turun, kamu akan terus muter di tempat yang sama sampai matahari nggak pernah terbit lagi, dan mereka akan ambil tubuhmu, satu-satu. Andra mendekati Nia dan menggenggam tangannya. Kita lanjut, nggak ada pilihan. Mereka mendaki dalam diam, hanya suara sepatu dan detak jantung yang terdengar. Sesekali, suara langkah kaki tambahan menyusul dari belakang. Sesekali, ada suara tawa yang terlalu dekat tapi tak tampak siapapun. Sesekali, Bayu berbisik sendiri, seakan bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sampai akhirnya, mereka tiba di persimpangan. Jalur ke puncak dan satu jalur lain yang tak pernah mereka lihat di peta. Bayu berhenti, wajahnya makin pucat. Jalur ini jalur yang muncul hanya ketika seseorang sudah dipanggil. Tari yang baru sadar mulai merintih. Apa maksudnya? Bayu menunjuk jalur kanan. Itu jalur puncak, tapi jalur kiri adalah jalur Mbak Sri yang kau sebut tadi di bawah. Sekarang dia sudah dengar. Semua menatap satu sama lain. Suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Dentingnya tak wajar, menembus tulang dan menusuk jantung. Dari kejauhan, siluet putih berdiri di tengah jalur kiri, rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya seperti melayang tanpa menyentuh tanah. Dan di belakang sosok itu, terlihat Rama, tapi tubuhnya sudah tidak seperti manusia lagi. Suasana makin tak masuk akal, angin membawa aroma anyir dan bunga sedap malam bercampur, dan langit di atas mulai merah seperti terbakar. Nia jatuh bersimpuh. Kita nggak bisa pulang? Andra mendekatinya, memeluknya erat. Kita belum selesai, kita harus lawan ini bersama. Tapi sosok putih itu mulai bergerak ke arah mereka, perlahan tapi pasti, dan tak ada lagi tempat sembunyi, karena mereka sudah melewati batas, dan hanya satu jalan yang tersisa, naik, dan minta maaf, kalau masih sempat. Mereka berlari menaiki jalur curam, napas tersengal, tubuh menggigil bukan karena dingin, tapi karena hawa tak terlihat yang terus mengintai dari balik kabut tebal yang seakan hidup. Siluet putih yang mereka lihat di persimpangan tadi telah menghilang, tapi suara-suara lirihnya masih membekas, terdengar memanggil satu persatu nama mereka dengan nada halus, seolah lembut namun menuntut nyawa. Di tengah perjalanan, Bayu menghentikan langkah dan menatap pohon besar yang menjulang dengan akar melingkar seperti ular. Kemudian ia membuka ranselnya, mengeluarkan sebungkus dupa dan potongan kain merah yang dililitkan ke sebatang tongkat bambu kecil. Nia bertanya dengan suara bergetar, "Apa itu?" Bayu menyalakan dupa dan menancapkan tongkat itu ke tanah di bawah pohon. "Ini penanda, tempat ini adalah titik awal dari semua kutukan di jalur ini. Kalau kita lewat tanpa minta izin, dia akan mengikutimu sampai ke rumah dan mengambilmu saat tidur." Andra mulai kehilangan kesabaran. Siapa sebenarnya dia? Bayu? Siapa Mbak Sri itu? Dan kenapa kamu tahu banyak? Bayu terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara parau. Dulu dia manusia, orang sini menyebutnya Sri Asih, gadis cantik, anak dukun ternama di dusun bawah Gunung Lawu. Orang-orang datang padanya untuk pengobatan, minta jodoh, bahkan minta kekayaan. Sri Asih terkenal karena katanya dia bisa bicara dengan roh hutan. Tapi dia juga punya satu pantangan berat. Tidak boleh jatuh cinta dengan manusia biasa. Tari yang duduk lemas di batu mendengarkan dengan penuh takut. Bayu melanjutkan, tapi dia melanggar. Atas nama cinta, dia tinggalkan semua pelajaran gaib dari ayahnya dan melarikan diri dengan seorang pendaki dari kota. Sayangnya, pendaki itu hanya mempermainkan perasaannya. Dia hamil, ditinggalkan, dan dipermalukan seluruh desa. Dia mencoba kembali ke ayahnya. Tapi ayahnya menolaknya mentah-mentah. Dengan rasa sakit dan amarah, Sri Asih mendaki Gunung Lawu sendirian pada malam satu suro, membawa janin dalam perutnya dan racun dari warisan ayahnya. Andra menelan ludah. Nia menunduk, menggenggam lengan Andra erat. Dia minum racun di puncak Hargo Dumilah dan meninggal sambil memanggil semua nama lelaki yang pernah mempermainkannya. Darahnya mengalir ke tanah dan sejak saat itu, siapapun yang menyebut namanya, akan melihatnya dan diikuti. Tari berkata pelan, "Dan Rama, dia menyebut nama itu." Bayu mengangguk. Bukan cuma menyebut, tertawa dan memperolok, padahal itu pantangan paling berat. Andra berdiri,
Menatap ke kejauhan di mana kabut sedikit terbuka memperlihatkan siluet pucuk lawu yang menjulang bagai gigi raksasa hitam. Kalau kita temui dia, bisa minta maaf. Bayu menggeleng pelan. Dia bukan lagi manusia, maaf tidak menyelamatkanmu, kalau kamu cukup beruntung untuk membuatnya tersenyum, kamu mungkin dibebaskan. Tapi kalau dia menangis, salah satu dari kita akan mati. Nia terisak, dan dari belakang mereka terdengar suara gong kecil dipukul 3 kali. Dentang yang menandakan bahwa seseorang telah diundang ke jamuan arwah. Seketika tubuh Tari menegang, matanya melotot, dan dia bangkit berdiri seperti orang kesurupan. Dia memanggilku. Aku harus ikut, Rama di sana, dia menungguku. Dan sebelum yang lain sempat menahan, Tari berlari menuruni sisi lereng yang bukan jalur resmi, menuju arah kabut tebal di sisi barat gunung. Bayu dan Andra mengejarnya, tapi saat mereka sampai di tempat Tari menghilang, yang mereka temukan hanyalah lubang menganga seperti bekas kuburan yang baru dibongkar. Dari dalamnya terdengar suara tertawa 2 orang, Tari dan Rama. Suara mereka bahagia, tapi tidak manusiawi. Nia menjerit histeris dan pingsan. Andra terduduk di tanah, gemetar seperti anak kecil. Yang melihat kematian pertama kali dalam hidupnya, Bayu mengambil air dari botol dan menyiram wajah Nia, yang perlahan sadar dan langsung memeluk Andra erat. Kita akan mati di sini, kita semua akan mati. Andra tak lagi bisa bersuara, hanya menatap kosong ke arah lubang yang kini perlahan tertutup kembali oleh kabut putih. Bayu menepuk pundak mereka berdua dan berkata, kita harus terus mendaki, sampai ke puncak Argo Dalem. Kalau kita bisa bertahan sampai pagi dan membakar dupa terakhir di altar tua, mungkin dia akan puas. Andra mengangguk lemah dan bangkit berdiri dengan tubuh lelah dan jiwa terkuras. Mereka kembali menyusuri jalur, kali ini berdua bersama Bayu. Sepanjang perjalanan, suara-suara mulai menghilang, diganti keheningan mutlak yang lebih menyeramkan dari apapun. Kabut menjadi lebih tipis, tapi udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Seperti mendekati batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Di salah satu tikungan sempit, mereka bertemu sebuah makam tua dengan nisan batu yang sudah retak dan berlumut. Bayu langsung bersimpuh, membungkuk hormat dan mengusap tanahnya. Ini makam Ayah Sri Asih, dukun terakhir dari dusun bawah. Andra dan Nia ikut menunduk. Bayu berkata pelan, kalau kalian bisa, mintalah perlindungan, dia masih menjaga jalur ini. Kadang, Andra menatap nisan batu itu lama lalu berbisik. Pak, saya tidak tahu harus bicara apa, tapi saya cuma ingin selamat. Kami tak tahu. Kami cuma anak bodoh yang ingin buat konten. Tapi kami menyesal, sangat menyesal. Angin mendesir pelan, dan dari balik makam terdengar suara desir seolah ada yang merayap naik ke arah mereka. Tanpa peringatan, tanah di sekitar nisan berguncang kecil dan bayangan hitam merayap di sisi kiri mereka, naik ke batang pohon dan berubah bentuk menjadi sosok kepala tanpa tubuh. Hanya wajah tua dengan gigi lengkap dan mata putih yang menatap dalam. Jangan lanjutkan perjalanan, kata sosok itu. Nia menjerit tapi Bayu langsung menjawab, kami mohon, beri kami jalan, kami ingin minta ampun. Sosok kepala itu menghilang pelan, seolah larut ke batang pohon, dan di bawah nisan batu muncul bunga edelweiss 1 tangkai. Bayu mengambilnya perlahan dan berkata, ini bisa jadi kunci, tapi hanya jika kita tak langgar lagi pantangan terakhir. Andra menatap Bayu, apa pantangan terakhir? Bayu menatap puncak gunung dengan mata berat. Jangan pernah menangis sebelum sampai puncak. Langkah mereka berat. Kaki seakan terikat beban gaib yang menempel sejak meninggalkan makam Ayah Sri Asih. Suara jangkrik telah berhenti sejak sejam lalu, dan udara mulai berubah, bukan lagi dingin biasa, melainkan dingin yang menggigit hingga sumsum. Sesekali terdengar desir angin yang bukan angin. Seperti napas panjang dari mulut tak terlihat yang mengintai dari semak dan akar-akar pohon tua. Nia terus menunduk, menahan tangis, menggigit bibir sampai berdarah demi tidak melanggar pantangan terakhir. Jangan menangis sebelum sampai puncak. Sementara Andra, dengan wajah tertutup debu dan keringat, menatap setiap langkah Bayu dengan sisa harapan yang menipis. Mereka tahu waktu tak banyak lagi. Tidak ada jam, tidak ada matahari, tidak ada rasa siang atau malam. Konsep waktu seakan lenyap di tempat ini. Tapi rasa dikejar oleh sesuatu yang haus dan dendam terasa semakin dekat setiap menitnya. Bayu tiba-tiba berhenti di depan sebuah gua sempit yang tersembunyi di balik semak liar. Kita
bermalam di sini, sedikit lagi menuju Argo Dalam tapi kita nggak bisa terusin dalam kondisi begini. Nia hampir pingsan. Andra membantu Nia masuk ke gua yang hanya cukup untuk 3 orang duduk merapat. Di dalamnya gelap dan lembab seperti perut bumi. Bayu menyalakan dupa terakhir dan menancapkannya di tanah basah di tengah gua, lalu mengeluarkan kantong plastik kecil berisi tanah dari makam ayah Sri Asih, menaburkannya melingkar di sekeliling mereka. Jangan keluar lingkaran ini apapun yang terjadi di luar, mereka menunggu. Nia duduk menggigil, Andra merangkulnya erat sambil menatap api kecil dari dupa yang seolah melawan gelap seisi dunia. Diam-diam Bayu mengambil sesuatu dari dalam jaketnya, sebuah kain putih berlumur darah kering. Apa itu? Tanya Andra. Bayu menatap kain itu lama. Ini, sisa kerudung Sri Asih waktu kecil, aku temukan ini di altar puncak. Hanya aku yang pernah menyentuhnya dan masih hidup, orang lain mati sebelum turun gunung. Andra menajamkan pandangan. Kamu pernah ketemu dia? Bayu menunduk. Dia bukan hantu, dia lebih dari itu, dia makhluk yang terjebak antara dendam dan cinta yang tak selesai. Dia tidak bisa mati, tidak bisa hidup, hanya bisa menunggu, orang-orang seperti kita yang melanggar jalurnya. Suara dari luar gua tiba-tiba terdengar, seseorang berjalan pelan, menyeret rantai, napas berat, dan suara gemerincing besi tua. Tolong, aku kedinginan. Nia menutup mulutnya, air matanya menetes tapi tak berani menangis. Suara itu milik Rama, suara yang sangat mereka kenal. Andra, aku lihat kamu lihat aku juga kan? Bantu aku, temani aku. Andra menahan napas, memeluk Nia lebih erat. Suara itu makin dekat hingga hanya sejengkal dari pintu gua lalu, senyap total tak ada lagi. Suara Bayu mengusap kening, menghapus keringat dingin. Dia belum pergi, tapi dia tahu kita dilindungi, kita masih aman untuk malam ini. Namun perlindungan itu ternyata rapuh, jam tak berjalan, tapi dupa mulai habis. Saat api kecil padam, hawa dalam gua berubah sesak, pengap, dan beraroma darah basi. Andra mengedarkan pandangan dan menyadari, Bayu sudah tak ada. Bayu? Bayu kemana? Teriaknya perlahan agar Nia tak panik, tapi Nia membuka mata dan menjerit. Wajahnya menghadap dinding gua, dan di sana tertulis dengan darah kalimat aneh. Dia milik kami sejak awal. Andra meraih tas Bayu yang tertinggal dan mendapati lembaran catatan tua berbahasa Jawa kuno, simbol-simbol aneh, dan foto-foto pendaki yang hilang di Gunung Lawu dari tahun ke tahun. Dan di foto terakhir, ada wajah Bayu sendiri, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai penunjuk jalan. Tidak mungkin. Andra membuka lembaran belakang dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayu adalah keturunan langsung dari dukun tua, ayah Sri Asih. Dia adalah penerus garis darah pengikat arwah Sri Asih. Dan dia telah mengorbankan para pendaki selama bertahun-tahun sebagai tumbal untuk menenangkan arwah itu. Dia bukan pemandu, dia penjagal. Gumam Andra parau. Nia mulai menangis diam-diam, tapi air matanya tidak bisa dibendung lagi. Tetesan pertamanya jatuh ke tanah, dan saat itu, tanah bergetar, lingkaran tanah pelindung pecah, dan suara tawa Sri Asih bergema di seluruh gua. Satu telah melanggar, satu harus dibawa. Gua mendadak runtuh sebagian, cahaya merah menyala dari celah bebatuan, dan tangan putih panjang muncul dari lubang, meraih pergelangan kaki Nia. Andra menendang tangan itu sekuat tenaga, menarik Nia kembali ke dalam pelukannya sambil menangis dan berteriak. Ambil aku saja, jangan dia, ambil aku. Tapi suara itu menjawab, yang menangis, yang kubawa, dan Nia diseret ke dalam celah batuan dengan kecepatan mengerikan. Hilang begitu saja dalam hitungan detik. Andra hanya bisa menatap kosong, tubuhnya terduduk dengan darah di tangan, dan jiwanya seakan robek. Dia tinggal sendiri sekarang. Tiba-tiba, suara Bayu terdengar dari luar gua. Andra, maafkan aku. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bebas dari kutukan keluargaku, satu tumbal setiap purnama, dan kamu yang terakhir. Andra berlari keluar, amarah dan keputusasaan memenuhi dadanya. Bayu berdiri di tengah kabut, tubuhnya berdarah, wajahnya seperti orang kesurupan. Aku juga korban, Andra, aku tumbuh dalam teror, mimpi buruk, tapi sekarang tinggal satu orang lagi, dan semua selesai, aku akan bebas. Andra mengangkat batu besar dan melemparnya ke arah Bayu. Tapi sosok Bayu menghilang, berubah menjadi Sri Asih, mata hitamnya menatap lurus, rambutnya melayang,
dan suaranya tak keluar dari mulut melainkan dari tanah, pohon, dan udara. Cintaku dihianati, sekarang semua lelaki harus membayar, terutama yang menangis untuk wanita yang dia abaikan. Andra menjerit, tapi menahan air mata. Mengingat kata terakhir Bayu, jangan menangis. Andra berlari ke atas, menyusuri jalur terakhir menuju Argo Dalem. Dan suara arwah Sri Asih mengejarnya, menirukan suara Nia, suara Tari, suara ibunya, semua untuk membuatnya menangis. Tapi ia terus naik, satu langkah lagi menuju puncak, satu langkah lagi menuju akhir. Andra menapak jalur terakhir menuju Argo Dalem dengan tubuh koyak dan jiwa hampir hancur, tapi matanya kini penuh dendam, bukan lagi ketakutan. Hatinya telah mati sejak Nia ditarik ke lubang maut, dan rasa bersalah menumpuk seperti beban batu di punggungnya. Angin berhenti berhembus, sunyi menggantung seperti tali gantungan di lehernya. Di ujung jalur, berdiri altar batu kuno, terbuat dari batu hitam yang sudah berlumut, dikelilingi 4 patung arca tanpa wajah, semuanya menghadap ke arah tengah, di mana api kecil menyala sendiri tanpa bahan bakar. Sekeliling altar itu dipenuhi bunga edelweiss yang mekar aneh, putih pucat nyaris transparan seperti daging mayat. Begitu Andra melangkah ke dalam lingkaran altar, suara Sri Asih langsung terdengar menggema dari dalam tanah. Akhirnya yang menangis terakhir datang juga. Langkah kaki lembut terdengar dari balik kabut. Sosok Sri Asih muncul perlahan, tubuhnya melayang, gaunnya menjuntai seperti kain kafan basah, wajahnya tak utuh, separuh cantik. Luar biasa, separuh lagi membusuk penuh ulat, senyumnya tipis, menyayat, suaranya seperti nyanyian pengantar tidur dari neraka. Kau cinta pada gadismu, tapi kau korbankan dia untuk hidupmu sama seperti dia dulu, mengorbankan aku untuk hidupnya sendiri. Andra menatap tajam, aku tak tahu apa-apa soal masa lalumu, aku bukan dia, jangan samakan aku dengan laki-laki yang menghancurkanmu. Sri Asih mendekat, melayang hanya sejengkal dari wajah Andra, dan napasnya berbau mawar bercampur darah basi. Kalian semua sama, mengejar cinta, lalu lari saat tanggung jawab datang. Aku tak bisa tidur, aku tak bisa mati, karena cinta yang kau agungkan, ternyata racun. Andra mengeluarkan kain putih yang ia ambil dari tas Bayu. Kain milik Sri Asih yang dulu digunakan saat dia masih manusia. Andra meletakkannya di altar dan membakar ujungnya dengan api altar, menatap mata Sri Asih penuh kesungguhan. Kalau cinta yang kau tunggu tak datang, biar aku jadi akhir dari rantaimu, hapus dendammu padaku. Jangan siksa orang yang tak tahu apa-apa. Sri Asih menatap kain itu membara, matanya merah membara, tapi suaranya melembut. Kain ini, dulu kusulam sendiri untuk anakku yang tak pernah lahir. Langit bergemuruh, petir menyambar di kejauhan, dan dari balik arca-arca, muncul bayangan orang-orang yang telah diambilnya. Rama, Tari, Nia, semua berdiri diam dengan mata hitam legam dan kulit pucat seperti abu. Kau ingin mereka kembali? Tanya Sri Asih. Kau ingin mereka hidup? Berikan air matamu di altar ini, darahmu akan jadi jembatan mereka. Bisa bebas, tapi kau harus tetap di sini bersamaku selamanya. Andra menatap mereka satu persatu, wajah Nia tampak paling utuh. Seperti baru kemarin tersenyum padanya di gerbang Cetho, Andra meraih pisau kecil dari tasnya, tangan gemetar, dan memotong telapak tangannya. Darah menetes ke atas batu altar, bercampur api dan mulai membentuk simbol aneh. Kalau ini bisa membawa mereka kembali, ambillah jiwaku. Sri Asih tertawa pelan. Aku tidak butuh jiwamu, aku butuh air matamu, karena hanya lelaki yang benar-benar mencintai, yang bisa menangis, dan aku akan tahu kau bohong, kalau tetesanmu tak membakar altar. Andra berdiri dalam diam 1 menit, tidak ada tetesan, tidak ada air mata, matanya kering seperti tanah mati. Aku sudah tak bisa menangis. Sri Asih mendekat, wajahnya menyatu kembali, seolah menanti cinta yang baru. Maka kau bukan yang kucari? Suara mengerikan menggema, arca-arca mulai bergerak, memutar tubuh, dan dari perut mereka keluar tangan-tangan kecil bayi yang merangkak, menangis, merintih dan menjerit. Andra mundur ketakutan, tapi dia tahu tak ada lagi tempat lari. Dari tanah muncul Bayu, tubuhnya kini setengah arca, wajahnya penuh luka. Maafkan aku, Andra, tapi aku harus akhiri ini. Andra mencabut pisau dan melompat ke arah altar, menusuk simbol darah di tengahnya dan berteriak. Aku tidak akan menangis,
Tapi aku akan akhiri semuanya di sini. Api altar menyala besar melalap kain putih, pisau, dan seluruh altar batu dalam cahaya merah menyilaukan. Teriakan Sri Asih menggema, bukan karena marah tapi karena dilepaskan di tengah kobaran api. Wajahnya berubah kembali menjadi gadis muda yang cantik. Matanya penuh kesedihan bukan kebencian. Terima kasih, telah membuatku diingat sebagai manusia. Tubuhnya hancur perlahan menjadi kelopak bunga, melayang ke langit yang mulai cerah. Wajah Nia, Rama, dan Tari tersenyum perlahan lalu lenyap bersama kabut yang terakhir. Ketika cahaya itu mereda, Andra terbangun sendirian di puncak lawu. Matahari pagi bersinar cerah. Seperti tak pernah ada hujan darah, kabut putih, atau altar batu. Alat dokumentasi masih ada di sampingnya, kamera, drone, tas, semua lengkap, tapi tidak ada Nia, tidak ada Bayu, tidak ada siapapun. Andra turun sendirian, tiap langkahnya berat, tapi dia tahu, dia telah bertahan di gerbang Cetho. Warga menyambutnya seperti orang yang bangkit dari kematian. Sudah 2 minggu kamu hilang, kata salah satu relawan pencari. Andra tak menjawab, hanya menatap langit lalu menangis. Bukan karena takut, tapi karena cinta yang telah pergi, dan tak akan pernah kembali. Langit di atas Gunung Lawu telah berubah total, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda waktu. Warna biru atau hitam telah lenyap, digantikan dengan merah darah yang menyala dan kabut tebal berputar-putar seperti asap dupa yang dipaksa naik dari altar persembahan. Andra duduk bersimpuh di atas tanah basah, wajahnya pucat pasi menatap tubuh Rama yang terbujur kaku dengan mata masih terbuka, melotot ke arah langit seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Nia merapatkan jaketnya sambil menahan air mata, menggenggam tangan Tari yang tubuhnya terus menggigil hebat. Bayu berdiri tak jauh, tubuhnya berdarah dan lututnya robek karena jatuh saat mereka dikejar oleh makhluk berambut panjang dan tanpa wajah tadi. Tak ada lagi semangat untuk bertahan, hanya napas yang mengalir karena terpaksa. Di tengah ketegangan, dari balik kabut yang begitu tebal dan mencekik, terdengar suara perempuan menyanyi pelan. Suaranya sendu, namun serak, seolah berasal dari kerongkongan yang rusak oleh kutukan zaman. Tari menjerit dan menutup telinganya. Itu suara Mbak Sri. Dia nyanyi lagi. Dia manggil aku. Bayu mendekat dan mengguncang bahunya. Jangan dengarkan. Apapun yang terjadi jangan jawab. Tapi sudah terlambat. Tari memanggil. Apa kau yang tadi di warung? Langkah-langkah lembut mendekat, tanah bergetar kecil, dan kabut mengangkat sedikit untuk memperlihatkan sesosok wanita berjubah hitam lusuh. Rambut panjang menggerai hingga menyentuh tanah, mata bolong penuh darah dan mulut robek hingga ke pipi. Dia tidak melangkah, tapi melayang rendah. Tangan kirinya menggenggam bunga edelweiss yang layu dan terbalik. Bayu menarik parang kecil dari ranselnya. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah perwujudan dari semua pendaki yang pernah melanggar, menjadi satu roh dendam yang menunggu dipanggil dari generasi ke generasi. Nia menatap Andra dengan pandangan penuh penyesalan. Kita salah, Andra. Kita kira semua ini cuma konten. Padahal ini nyata dan mematikan. Andra tak bisa menjawab, hanya menunduk, merasa tertampar oleh kenyataan bahwa seluruh ego dan ambisinya telah membawa mereka semua pada kematian yang dijemput secara perlahan. Saat Mbak Sri semakin dekat, tanah tempat Rama tergeletak mulai menghitam. Mayatnya ditarik masuk ke dalam bumi secara perlahan, seperti ditelan rawa gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Tari yang melihat hal itu menjerit tak karuan dan mencoba lari, tapi belum semeter ia berlari, tubuhnya terpental dan mendarat keras ke batu cadas. Lehernya patah dalam 1 detik. Tari! Jerit Nia histeris. Tapi tubuh Tari telah tergulung kabut. Andra mencoba berdiri, menyeret Nia dan Bayu untuk menjauh dari titik kemunculan makhluk itu. Kita harus turun, cari jalur manapun. Kita gak bisa lawan ini. Bayu mengangguk cepat, walau napasnya sudah satu-satu. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara berat pria tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Berhenti. Diam semua. Ini bukan jalur kalian. Mereka menoleh, dan sosok Pak Parman, juru kunci, berdiri dengan wajah marah dan tubuh gemetar. Di tangannya ada buntelan kain kafan yang penuh dengan mantra dan abu dupa.
Kalian sudah melewati semua pantangan, dan harga yang harus dibayar adalah nyawa. Tapi aku bisa tahan dia, asal kalian ikut aturanku. Andra mengangguk. Apapun, Pak. Tolong kami. Kami gak mau mati. Pak Parman mulai membaca mantra keras-keras, dan seketika itu juga tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari dalam tanah, suara tangis dan rintihan muncul seperti ada ribuan jiwa tersiksa yang mencoba keluar. Makhluk wanita itu menjerit keras, membuat semua yang mendengarnya memekik kesakitan, darah keluar dari telinga Nia. Namun mantra itu berhasil membuat makhluk itu mundur sedikit, kehilangan bentuk fisiknya, menjadi kabut hitam yang terurai. Sekarang, kalian harus turun lewat jalur Watu Jago. Jangan menoleh, jangan berhenti, apapun yang kalian dengar, teriak Pak Parman. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari menuruni lereng yang penuh dengan akar dan tanah licin. Selama perjalanan, mereka mendengar suara anak kecil menangis, suara tari memanggil, bahkan suara Rama yang berkata, "Kita gak bisa tinggalin mereka." Tapi mereka tetap menunduk dan tidak menjawab. Di akhir jalur, tiba-tiba kabut lenyap, dan cahaya matahari pagi menerobos rimbunnya pohon pinus. Mereka keluar dari batas mistis Gunung Lawu. Tubuh Andra roboh begitu saja, nafasnya berat dan gemetar. Nia memeluknya sambil menangis, sementara Bayu sujud di tanah, menangis dalam bahasa Jawa yang tak dimengerti. Dari kejauhan, warga lokal sudah menunggu dengan mata merah dan raut wajah marah. Kalian membuat dia bangun lagi, kata seorang kakek tua. Tahun ini, Gunung Lawu akan menelan nyawa lebih banyak lagi karena kalian. Andra menatap ke belakang, dan samar-samar, di balik kabut tipis yang masih tertinggal, ia melihat sosok perempuan berdiri di atas pohon tinggi. Ia tersenyum. Manis. Seram. Menjanjikan. Jalan pulang tak pernah benar-benar ada jika yang kau lawan adalah kutukan yang hidup dari zaman Majapahit. Dan konten terakhir yang mereka rekam, kini jadi tontonan setan yang tertawa dari alam lain.